dari kejauhan, kesatria pedang berlari, memberikan perlawanan. Siluman ular menyambutnya. Tubuhnya yang sangat besar menggeliat. Dengan yakin, kesatria pedang menancapkan pedangnya tepat mengenai kepala siluman ular. Siluman ular mengeluarkan kekuatannya, membuat kesatria terpental. Namun ia belum menyerah. Kesatria pedang kemudian kembali melawan. Meski tubuhnya terbelit, pendekar lonceng mengulurkan tangannya. Di dalam sebuah goa, ada seekor ular besar berusia ribuan tahun. Siapa saja yang melintas di goa itu akan menjadi santapan lezat ular monster raksasa, dan tak pernah ada yang selamat. Suatu ketika, pemerintah kota itu mengadakan sayembara untuk membunuh si ular. Seorang pendekar muda datang dan berkelahi dengan ular dalam waktu yang cukup lama, hingga akhirnya ia berhasil menumbangkan si ular monster. Beberapa puluh tahun kemudian, dua orang pendekar muda sedang dalam perjalanan. Mereka akan pergi ke kerajaan untuk mengikuti ujian negara. Tapi ketika mereka beristirahat, suara auman mengerikan membuat mereka segera pergi dari sana. Kemudian saat dalam perjalanan, tiba-tiba salah satu dari mereka seperti diseret oleh sesuatu. Namun temannya tidak menyadari. Ia baru menyadari setelah lilinnya padam. Tapi terlambat, temannya sudah menghilang. Tiba-tiba ia melihat sesosok mayat tergeletak, membuatnya terkejut. Dan tiba-tiba seekor kucing besar muncul dari semak-semak. Lilin pendekar muda itu terjatuh. Ia hendak mengambilnya, sementara kucing besar semakin mendekat. Mereka berdua kemudian beradu kecepatan. Namun sayang, mereka memiliki kecepatan yang sama. Singa itu dengan sigap menerkam tubuh pendekar muda. Saat hendak melahap, kucing besar perlahan mundur karena melihat bayangan hitam. Beberapa saat kemudian, pendekar muda itu tersadar. Ia lantas menghidupkan lilin, lalu berkeliling untuk mencari saudaranya. Tanpa sengaja, pendekar muda ini melihat sebuah rumah yang sangat terang. Ia kemudian berlari untuk meminta tolong. Tampak seorang wanita cantik yang telah menolongnya. Pendekar muda itu kemudian tinggal bermalam di rumah itu. Seiring berjalannya waktu, ia malah jatuh cinta. Kini tiba saatnya ia untuk pergi mengikuti ujian. Sebelum pergi, ia pun sempat menemui wanita yang telah membuatnya jatuh hati. Ternyata mereka juga memiliki perasaan yang sama. Pendekar muda berjanji akan kembali ke tempat itu setelah mengikuti ujian negara. 3 bulan kemudian, karena tak lulus ujian, pendekar muda kembali. Tapi yang terjadi, rumah tampak kosong, seperti tak berpenghuni. Tak ada satupun orang dan tanda-tanda kehidupan. Pendekar muda ini kemudian pergi ke salah satu bangunan tua. Ia kemudian masuk lalu menghidupkan lilinnya. Selang beberapa saat kemudian, beberapa orang dengan pakaian hitam masuk dan membersihkan badan. Mereka mengambil lilin untuk menghidupkan api unggun. Ternyata mereka datang dari sekelompok sekte. Kemudian merayu pendekar muda untuk bergabung. Tapi pendekar muda menolak. Mereka semua marah, memukuli pendekar muda. Sementara itu di luar, sebuah langkah kaki mendekat. Seorang kesatria pedang tiba-tiba membuka pintu lalu menghajar para anggota sekte. Tubuh mereka semua terpental lalu lari kocar-kacir meninggalkan ruangan. Sementara itu, pemuda ini kemudian menyembunyikan sebuah buku, tapi kesatria ini malah merebutnya. Setelah dipahami, buku itu berisi tentang ular besar. Ternyata pendekar muda mencatat semua tentang ular besar, dan dia adalah salah satu orang yang memiliki mantra untuk memusnahkan ular itu. Kesatria pedang kemudian menceritakan bahwa ia datang untuk mengikuti sayembara. Kota itu kembali mengadakan sayembara untuk memusnahkan ular besar yang menghuni sebuah goa dengan hadiah yang sangat fantastis. Namun pendekar muda bingung karena ular itu sudah musnah 27 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin masih ada ular besar di sana? Ada yang mengintai percakapan mereka. Kesatria kemudian mengajaknya bekerja sama untuk datang ke goa dan memusnahkan ular. Pendekar muda menyetujui karena ia punya tujuan. Jika mendapatkan sebagian dari hadiah, ia bisa menggunakan untuk mencari kekasihnya. Mereka pergi bersama. Suatu malam saat mereka beristirahat, tiba-tiba pendekar muda menghilang. Ternyata ia pergi ke sebuah tebing. Ia mendengarkan suara seseorang meminta tolong. Ternyata seorang pria tergantung di sisi tebing, dan pria itu adalah temannya yang menghilang saat hendak pergi ujian negara. Sementara kesatria pedang terus melangkah mencari pendekar muda. Lalu tiba-tiba ia melihat sesuatu bergerak dari rerumputan. Seekor kucing besar menyerang kesatria pedang. Kucing besar yang sangat buas, kelaparan, dan ingin mencaplok si kesatria pedang. Mereka berkelahi dengan sangat sengit. Tubuh kesatria pedang terpelanting. Di sisi lain, ternyata pria yang ditolong ini bukanlah temannya, melainkan sesosok siluman. Siluman itu langsung menyerang pendekar muda. Sementara si kesatria masih terus berusaha berduel dengan si kucing besar. Kekuatan mereka nyaris seimbang. Meskipun kesatria sempat terjatuh dan kesulitan untuk mengambil pedangnya, kucing besar siap menerkam. Namun kesatria belum menyerah. Mereka akan kembali berduel. Dalam hitungan ketiga, mereka melompat. Kesatria berhasil mengambil pedangnya. Lalu dengan gaya gemoy, si kucing besar berlari dari belakang. Kesatria mencabut pedangnya. Mereka berdua melompat dan kesatria pedang berhasil menusuk punggung kucing besar, dibarengi dengan siluman yang tiba-tiba menghilang. Pendekar muda kemudian ditemukan dengan kondisi ketakutan. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan sambil mengikuti arah angin hingga sampai melihat sebuah bangunan rumah. Rumah itu terlihat kembali terang, mengingatkan pendekar muda kepada kekasihnya yang tiba-tiba menghilang. Mereka kemudian menyinggahi rumah besar itu. Mereka disambut oleh dua anak kecil yang kemudian dipertemukan dengan dua orang pemilik rumah. Mereka disambut dengan baik. Namun akhirnya mereka mengetahui semua penghuni rumah itu bukanlah manusia, melainkan siluman yang hidup di dalam benda-benda mati. Pendekar muda kemudian menanyakan tentang kekasihnya Nona Feng. Ternyata mereka mengenalnya. Namun Nona Feng bukan siluman, melainkan manusia. Beberapa bulan yang lalu, keluarga mereka dibantai oleh sekelompok sekte. Pendekar muda memasuki sebuah ruangan, di mana di dalam ruangan itu banyak terdapat peti jenazah. Ketika ia membuka salah satu peti yang ternyata
ternyata berisi jenazah seorang wanita yang dicintainya. Pendekar muda ini kemudian bersedih. Seketika tubuhnya lemas. Mereka kemudian memakamkan jasad wanita itu secara layak. Disaksikan oleh dua siluman. Pendekar muda kemudian mengeluarkan sebuah buku. Lalu ia hendak menguburnya bersama dengan jasad kekasihnya. Kesatria pedang kemudian merebut buku itu, lalu menyimpannya. Pendekar muda kemudian mengatakan bahwa ia tak akan mengikuti petualangan kesatria pedang untuk membunuh ular monster. Ia kemudian merebut kembali buku itu. Di saat mereka sedang berebut buku, tiba-tiba puluhan roh jahat bangkit dari makam, berjalan menuju mereka. Roh-roh jahat itu hendak menyerang mereka. Mereka berempat kemudian terkepung. Kedua siluman itu kemudian menghilang. Kini tinggallah mereka berdua. Mereka kemudian berkelahi melawan para roh jahat yang bangkit itu. Tak lama kemudian sebuah lonceng berbunyi. Pendekar muncul dan mengusir para roh jahat. Seketika dunia menjadi gelap. Lalu tampak sosok wanita cantik merawat pendekar muda yang sedang terluka. Ternyata gadis cantik itu adalah Nona Feng, wanita yang sangat ia cintai. Namun pendekar muda tak percaya. Bagaimana mungkin ia ada di hadapannya, sedangkan baru saja ia menguburkan jasad wanita itu. Gadis cantik itu kemudian mengatakan bahwa saat ini ia bangkit lagi sebagai hantu. Setelah kematiannya, rohnya masih bisa bergentayangan. Tentu saja hal itu sulit dimengerti. Namun gadis ini mencoba untuk terus menjelaskan. Hingga akhirnya ia pun menghilang. Pendekar muda mengalami semua itu seperti mimpi. Pendekar lonceng yang datang menolong mereka mengatakan bahwa ia juga pernah meninggal. Namun kini ia hidup kembali. Untuk kedua kalinya, ia kemudian menunjukkan sebuah luka bekas digigit ular. Pendekar muda kemudian mengetahui bahwa ia adalah seseorang yang sudah meninggal 27 tahun lalu karena gigitan ular besar yang menghuni sebuah goa. Tapi kini ia hidup kembali karena darah ular yang diyakini bisa memberikan keabadian. Bersamaan dengan itu, kesatria pedang mengingat bahwa pria itu adalah pria yang ia temui di dalam mimpi. Tanpa pikir panjang, kesatria pedang lalu menghunuskan pedangnya. Namun pendekar lonceng malah menarik ujung pedang lalu menusukkan ke lehernya. Namun meski begitu, ketika pedang itu dicabut, luka tiba-tiba menghilang. Itulah keabadian yang ia maksud. Melihat semua itu, pendekar muda meminta agar diangkat sebagai murid dan mempelajari semua tentang ilmu keabadian. Dengan senang hati, pendekar lonceng menerima. Namun dengan syarat pendekar muda harus masuk ke dalam sektenya. Ternyata pendekar lonceng ini adalah seorang pemimpin sekte yang sudah memiliki ribuan pengikut. Dialah pemimpin sekte keabadian. Pendekar muda kemudian berpamitan. Ia berharap akan mendapatkan darah ular bersama dengan pemimpin sekte itu. Setelah itu ia akan membuat kekasihnya hidup kembali. Di tempat berbeda, siluman ular mulai merajalela. Hari itu kesatria pedang pergi seorang diri ke sebuah desa, di mana desa itu berdekatan dengan gua siluman ular. Desa itu terlihat sangat sepi dan hening. Hanya ada beberapa barang berserakan. Semua penduduk desa telah menghilang karena takut akan serangan siluman ular. Kesatria pedang berjalan menuju sebuah kuil, di mana di dalam kuil itu para warga berkumpul. Kesatria pedang kemudian membuka gerbang. Para warga yang melihat kedatangannya langsung berkumpul ke tengah aula. Kesatria ini mendekati mereka. Mereka dipimpin oleh seorang kepala desa. Kemudian menanyakan siapakah pemuda itu. Ia lantas menunjukkan sebuah kertas yang berarti ia datang untuk memusnahkan si siluman ular. Kepala desa berusaha untuk mencegahnya karena sudah beberapa pendekar yang datang. Namun tak ada satupun yang berhasil membunuh siluman ular. Justru kedatangan mereka membuat siluman ular semakin marah. Namun kesatria pedang tetap pada tujuan utama. Hal itu membuat warga menjadi marah. Tak lama kemudian kepala desa melihat pedang yang dibawa oleh kesatria. Entah apa yang membuat mereka justru semakin marah, lalu membuat kesatria pingsan. Di tempat berbeda, pendekar muda sedang berlatih untuk menjadi anggota sekte keabadian. Tiba-tiba ular berdatangan. Entah dari mana asalnya. Sebagian ular naik ke atas meja. Tanpa sengaja pendekar muda menyentuhnya. Jumlah ular kini semakin banyak. Pendekar muda menjadi panik. Ia mengamburkan lilinnya hingga membuatnya jatuh terpeleset. Beruntungnya di saat yang tepat, roh Nona Feng kemudian muncul. Sementara di luar, sesosok ular besar tiba-tiba muncul, mengacaukan kuil. Siluman ular itu menghancurkan kuil, kemudian menyerang para warga, melemparnya satu persatu. Si ular terlihat sangat marah. Namun pendekar lonceng malah bahagia. Mengetahui ular itu adalah ular keabadian. Ular itu bersisik seperti seekor naga. Dengan ringan ia mencaplok para prajurit pendekar lonceng, lalu melemparkannya. Sementara itu pendekar lonceng berusaha mempengaruhi anak buahnya. Apakah mereka tak ingin memiliki kehidupan abadi? Mendengar kata-kata itu, mereka semua kemudian kompak maju dan melawan siluman ular. Namun bagi siluman ular yang sangat besar, mudah saja untuk menyingkirkan orang-orang itu. Sisiknya yang keras tak mempan ketika dipukul. Lalu dari kejauhan, kesatria pedang berlari memberikan perlawanan. Siluman ular menyambutnya. Tubuhnya yang sangat besar menggeliat. Dengan yakin, kesatria pedang menancapkan pedangnya tepat mengenai kepala siluman ular. Siluman ular mengeluarkan kekuatannya, membuat kesatria terpental. Namun ia belum menyerah. Kesatria pedang kemudian kembali melawan. Meski tubuhnya terbelit, pendekar lonceng mengulurkan tangannya. Tepat ketika siluman ular berada di depannya, siluman berhenti sejenak. Lalu saat pendekar lonceng mengambil pedang, tiba-tiba siluman ular itu mencaploknya, menelannya hanya dengan sekali hap. Sementara mereka berdua terus bersama. Ketika siluman ular ini menyerang, seorang wanita kemudian mengeluarkan kekuatannya. Namun ia tak mampu mengalahkan siluman. Dari kejauhan, kesatria pedang melompat lalu menusuk mulut siluman ular. Namun gigitan siluman ular sangatlah kuat hingga membuat tubuh kesatria terbang. Pendekar muda mencoba untuk mengalihkan perhatian si ular, melemparnya dengan batu. Hingga tak lama kemudian ular melepaskan gigitannya. Kesatria pedang memanfaatkan itu. Ia berhasil menusuk pelipis siluman ular hingga pedangnya masuk terlalu dalam. Siluman ular itu kesakitan. Tubuh kesatria pedang terpental. Siluman ular tewas. Namun ketika pria ini merasa sedikit lega, tiba-tiba siluman ular hidup kembali, kemudian menyeret tubuh kesatria ke dalam sebuah lubang. Pendekar muda kemudian mengambil pedang itu bersama dengan roh kekasihnya. Mereka kemudian
kemudian menyusul masuk ke dalam lubang di bawah tanah. Di dalam goa itu terdapat sebuah tempat seperti sarang ular. Mereka kemudian menghidupkan lilin lalu mencoba menelusuri goa itu. Tak jauh dari sana mereka menemukan sebuah sisik ular. Ketika sisik itu didekatkan kepada api, sisik itu melebur. Mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan sampai akhirnya mereka melihat Ksatria Pedang berjalan tertatih-tatih keluar dari sebuah lubang lain. Melihat itu pendekar muda sangat senang. Ia langsung memanggilnya. Kemudian mereka berlari untuk menyerahkan pedang ksatria. Lalu saat ksatria itu menerima pedang, tiba-tiba seekor ular besar tiba-tiba muncul dari atas goa. Ular itu langsung menyerang mereka. Mereka berlari menyelamatkan diri. Namun tubuh ular yang sangat besar kemudian mengelilingi ketiga orang itu. Ksatria Pedang kemudian mencabut pedangnya. Ia berkelahi dengan siluman ular. Karena tubuh siluman ular yang sangat besar, ia menggeliat ke sana kemari, hampir saja melukai kedua orang ini. Pendekar muda dan Nona Feng terdesak di pinggiran goa. Siluman ular hendak menyambarnya, tapi Ksatria Pedang langsung menyerang si ular. Mereka kembali berkelahi. Ekor ular terus menyambar, membuat Ksatria Pedang terpelanting. Namun ia belum menyerah. Di saat itu tiba-tiba pendekar muda mengingat bahwa sisik ular akan melepuh jika melihat api. Ia kemudian segera memberitahu Ksatria Pedang bahwa ular takut kepada api. Nona Feng mengeluarkan api dari tubuhnya, lalu digunakan oleh Ksatria Muda untuk membakar pedangnya. Ia kemudian melompat lalu masuk ke dalam mulut ular. Ular itu kemudian keluar dari goa lalu muncul di permukaan kuil. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan api. Tiba-tiba ular itu meledak. Tubuhnya hancur. Ksatria Pedang tiba-tiba muncul dan tak sadarkan diri. Pendekar muda dan Nona Feng kemudian menyusul keluar dari dalam goa. Namun mereka melihat Ksatria Pedang yang sangat berbeda. Ia mengerang seperti sedang mengendalikan diri. Ada makhluk lain yang merasuk ke dalam tubuhnya. Selain itu ia juga mengetahui bahwa buku mantra yang dimiliki oleh pendekar itu palsu. Ternyata 27 tahun yang lalu ketika seorang pendekar berhasil membunuh ular, ia bukannya keluar dari tempat itu, melainkan bergabung dengan si ular. 27 tahun yang lalu ketika seorang pendekar berhasil memusnahkan ular yang meresahkan, tapi yang terjadi ia malah bergabung dan menghidupkan kembali tubuh si ular. Kini siluman itu telah dimusnahkan oleh Ksatria Pedang. Namun yang terjadi ia malah merasuk ke dalam tubuh Ksatria Pedang. Sangat berbahaya. Ia kemudian mengamuk dan menangkap Nona Feng, mencekik lehernya, membuat pendekar muda sangat cemas. Siluman kemudian melemparkan Nona Feng hingga terpental. Pendekar muda mengambil kayu saat hendak menyerang. Tiba-tiba pedang tajam menusuk perut Nona Feng. Meskipun ia adalah roh, namun ia bisa merasakan sakit. Nona Feng lalu mengeluarkan api dari dalam tubuhnya dan mengunci siluman jahat itu, lalu membuatnya terbakar. Siluman itu kemudian melebur lalu keluar dari tubuh Ksatria Pedang. Nona Feng tak bisa bergerak. Ia benar-benar akan menghilang. Pendekar muda kemudian mengambil pedang lalu memusnahkan sisa-sisa dari siluman itu. Ia mengamuk sambil menangis dan tak sadarkan diri. Keinginannya untuk mendapatkan darah ular dan membuat Nona Feng kembali hidup dalam keabadian. Ternyata semua itu hanya asa belaka. Ular yang sesungguhnya adalah siluman dan ia tidak memiliki darah. Akhirnya arwah Nona Feng melebur bersama dengan api lalu berhamburan dan menghilang. Film pun selesai. Sampai jumpa lagi di alur film lainnya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung dengan cara subscribe. Sampai jumpa.